lovers, welcome to Yuasa Podcast. Podcast yang membahas seputar dunia otomotif, tips and trik, dan juga hobi menarik. Boleh minta tepuk tangannya dong teman-teman di studio. Oke, sebelumnya Mima juga mau infokan bahwa semua tim yang terlibat dalam podcast kali ini sudah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan untuk podcast kali ini berkaitan dengan episode sebelumnya. Jadi kalau mungkin kalian belum nonton, silakan kalian boleh nonton dulu episode sebelumnya karena ini ada informasinya juga nih di episode sebelumnya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama aku akan kenalkan, inilah dia bintang tamu podcast kita kali ini. Ada Bang Oki Rengga dan juga ada Mas Popon Kerol. Halo, terima kasih sudah datang. Selamat datang di Stand Up Olahraga Rap. Bukan ya? Bukan. Mohon maaf, beda Bukan ya. Belum, saya kira program saya nih. Udah gak sabar ya buat langsung gitu kan. Oke, ini seru banget karena hari ini kita bakal ngobrolin banyak tentang apa aja kegiatan dari Bang Oki sama Mas Popon. Terus juga ada yang juga udah diinfoin tadi sama Bang Jebret ya. Kita udah ngebahas sebenarnya nih. Ada satu program yang seru banget yaitu kompetisi stand up comedy ya, yang juga ini barengan sama Yuasa. Jadi ini adalah kolaborasi gitu ya. Namanya Yuasa Stand Up Bola Raga League. Stand Up Comedy Mantap. Bola Raga League. Ih, keren. Stand Up Olahraga League. Iya, keren, Depannya keren. Yuasa, udah Iya. pasti. Yuasa terbaik. Yuasa mengalir di dalam diri ini. Oh ya, tenang Bang. Emang lu Santai ya, Bang. motor ada Yuasa di dalam diri. Pelan-pelan aja, ini baru opening. Iya. Baru opening Bang, halus lah dikit lah Bang. Gak Ya. bisa aku halus-halus, memang Oh, enggak. langsung aja. Oke, yang baik lah, enggak apa-apa lah ya. Oke, kok jadi ke bawah ya? Suka latah ya. Oke, gini. Nih pastinya semua Yuasa lovers pengen tahu dulu kabarnya selama pandemi ini kayak apa gitu kan. Bang Oki, kabarnya gimana selama pandemi? Nganggur. Sama Bang, ya kurang lebih ya. Kalau Mas Popon? Alhamdulillah baik. Kan Baik. dia kabar kilo Kabar kenapa ya, nganggur? kok nganggur ya? Itu Jawabannya. nganggur itu bukan lagi tentang kabar, itu udah memang mencakup kehidupan. Iya, Oh, iya. Jadi ya udah kabarnya lebih banyak nganggur gitu Nganggur ya. semua ya sehat. Alhamdulillah Sehat, sehat. alhamdulillah semua. sehat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting sekarang ya, Iya. sehat jiwa raga gitu Betul, kan. betul. Nah terus kegiatan nih selama pandemi pastinya kan berubah nih karena itu tadi jadi banyak kerjaan yang mungkin cancel atau bahkan nggak ada gitu ya Betul. eventnya ataupun juga di TV gitu program-programnya. Masih ada yang jalan nggak programnya? Alhamdulillah kalau saat ini ya, aku pribadi mulai jalan program lagi itu sejak gabung sama Jebret. Sama Jebret Iya, di sebelumnya Jebret Media di Jebret ini. Media Media TV. di YouTube. Sebelumnya benar-benar nggak ada, paling job on air job air. off air, tapi di rumah aja via Zoom. Virtual. Oh, nah itu nanti kita akan bahas juga tuh ya tantangannya pasti nggak gampang kan Betul, stand up tapi di Zoom gitu itu Bener, kan bener. nggak dapetin feedbacknya, tepuk tangannya, Betul, ketawanya betul, ya. betul. Nah kalau Mas Popon gimana selama pandemi ini? Jadi kegiatannya apa aja? Sama kebanyakan di rumah apa kegiatan karena kerjaan di TV nggak ada, cuma Oke. di YouTube-nya Jebret Media di Kenapa paling kok off air menertawakan virtual. kesedihan orang lain sih? Bang? Karena kalau dibanding kerjaan ini saya lebih nggak ada daripada Oki. Oh, seneng banget. Karena Sama buat Bang kami, Oki. buat kami ya, menertawakan kehidupan itu ya memang udah jalan kami aja. Iya. Jadi kan masalah mau nggak ada kerjaan, Nggak ada mau ya kerjaan. udah diketawain aja. Oke. Nah tapi kan biasanya karena di rumah aja nih timbul lah gitu kan ide-ide ataupun juga mungkin hobi-hobi yang baru. Ada nggak nih hobi baru? Baik itu mungkin ya otomotif, olahraga. Oh, kalau saya sih ada olahraga. Saya Olahraga. olahraganya di bidang ngejadiin tangan. Apa tuh? Nyuci baju, Nyuci. nyuci piring, nyapu, ngepel itu. Karena pandemi ini pakai tangan kan. jadi Iya. lebih ini ya lebih mandiri Betul, ya. betul. Oh, Biar oke. lebih ada gunanya aja di rumah Iya, kan. iya. Jadi Mbak udah nggak ada di rumah. Udah nggak ada. Udah nggak ada, Jadi ya. kita kerjain semua sendiri. Sebenarnya itu Beres-beres, karena jemur, juga iya. ya nggak ada kerjaan Betul. ya. Lama-lama tangan saya jadi. Jadi kan tangannya, iya, terlihat ya dari tangannya sangat jadi gitu sekali. kan. Oke, jadi itu dia kebanyakan kegiatannya ya akhirnya bebersih rumah Betul. gitu ya. Lebih bermanfaat sih. Benar. sebenarnya ya. Hobinya nih benar-benar bermanfaat Benar. ya. Oke, nah kalau Bang Oki apa hobinya? Kegiatan kemarin hobi saya di rumah
nonton film sih sebenarnya. Oh, nonton film. Netflix chill. Netflix chill. Netflix chill di kamar. Di kamar. Nonton, bangun-bangun ingat kehidupan nganggur, nonton Sedih lagi. lagi. Oh, nonton lagi. Kegiatan paling itu sama olahraga. Kalau olahraga saya pastilah. Apa nih Karena olahraganya? aku mantan atlet sebenarnya. Aku kan mantan pemain bola profesional. Oh ya? Iya dong. Serius? Di Liga Indonesia saya pemain profesional 10 tahun. Bang, kenapa ya kalau abang yang ngomong kayak susah dipercaya loh ya? Nah, itu nggak cuma Mbak Kakak Oh, Bima iya. doang. Iya, Emang benar semua ya? orang nggak percaya. Nggak sama percaya. omongannya. Ini jahat kali memang mulut kau ya. Apa? Jahat memang jahat. mulutnya. Aku 10 tahun profesional di Enggak, Liga serius, Indonesia. serius. Serius. Coba mukanya lebih serius lah. Penjaga Serius. gawang profesional di Liga Indonesia. Lebih serius lagi, Cok. Astaga. Nggak bisa aku Udah laki percaya. ngaku aja kalau bohong. Bener, cuman cadangan kan. Iya. Itu dia. Oh, cadangan. Cadangan, tapi tetap profesional. Cadangannya setiap bulan tuh pasti ada mainnya apa cadangannya Oh, ya? belum tentu setiap bulan. Bisa 6 jadi. bulan sekali. Belum tentu dong. Setahun sekali, Kalau Bang. pemain tidak cedera tidak main saya. Saya nunggu pemain cedera dulu. Jadi abang lah yang berdoa ya supaya Iya. pemain-pemain tuh cedera ya. Iya. Kalau di lapangan pemain bagus tuh aku kayak marah gitu. Oh, marah ya? Oh bagus, aku kapan mainnya nih gitu. Oh, gitu. Doa aku nggak bagus. Nggak bagus ya. Nah, beneran nih. Jadi coba diyakinkan lagi lah kita semua nih. Yuasa Lovers beneran itu. Iya benar, aku tuh mantan pemain bola profesional. Tadinya sebelum pindah stand up ya. Makanya begitu pindah ke stand up, main bolanya nggak berhenti. Main bolanya nggak berhenti. Main bolanya nggak berhenti. Paling kalau sekarang di Jakarta main bareng komunitas-komunitas fun football kan banyak udah. Tapi sempat terhenti karena pandeminya sempat parah kan. Kita nggak boleh olahraga segala macam. Paling olahraga di rumah. Yang nggak aku tinggalin cuma olahraga aja sekarang. Oke, aku jadi percaya sekarang. Beneran. Berarti ini udah bisa kita konfirmasi bahwa emang bener atlet ya. Benar, Iya, benar. Itu waktu masih di Medan berarti? Iya, masih di Medan. Sebenarnya nggak di Medan aja. Aku main bola di Medan cuma 2 tahun. Sisanya pindah-pindah klub di mana-mana seperti itu. Oh, bahkan pindah-pindah klub ya? Iya, kan jarang di Indonesia ini. Enggak, itu abang emang dipanggil sama klubnya? Apa abang yang menawarkan diri? Mohon lebih lebih mohon. terima saya gitu. Mohon. Iya kan? Bisa tidak tuh. Tapi itu memang dibawa pelatih, ditelepon sama pelatih mau gabung nggak ke tim kita seperti itu. Oke. Aku udah main bola 10 tahun di Kalimantan pernah, di Aceh pernah, gitu-gitulah pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Terakhir main bola itu home base-ku di Jakarta malahan. Oh, di Jakarta. Di Cengkareng. Oke. Sebelum memutuskan untuk fokus stand up. Terakhir tim profesionalku Produta namanya 2017 itu home base-nya di Cengkareng di Jakarta. Nah, ini makin percaya kita kan kalau Iya kayak dong. gini ya. Iya dong. Oke. Nah, ini ternyata Bang Oki konsisten nih dengan olahraganya Iya, gitu konsisten. kan. Nah, kalau Mas Popon jadi bener-bener cuma hobi barunya nyuci aja Iya, sama? hobi barunya itu aja di rumah. Seriusan? Seriusan. Itu juga saya anggap hobi biar kerjainnya enak. Iya sih, Kadang bener. kalau enggak kan dianggapnya kerjaan Berat rumah, ya, berat. berat. Kalau ngelakuin hobi kan kita enak gitu ya. Nggak ada lagi nih hobi yang lain gitu yang Ya mungkin paling sama kayak Oki nonton, saya suka nonton Netflix, nonton serial-serial. Serial. Yang lagi baru kan kayak Squid belajar Game masak tuh gitu sekarang. enggak? Belajar masak? Enggak sih. Hobi yang lain lah apa gitu? Otomotif gitu. Kalau tadi kan Aku otomotif paling nonton. MotoGP, itu aku nonton. Nah, ayo Kalau dong. Ini kalau Mas Popon belum jawab nih, kita belum bisa Kalau saya lanjut ke otomotif sih pertanyaan berikutnya paling cuma nih. servis rutin motor tiap bulan itu ya kegiatan otomotif saya. Oke. Iya kan Iya, itu iya, otomotif iya, dong iya, servis itu. motor. Itu nggak apa-apa, itu bagian dari hobi karena kan dilakukan Betul, rutin Iya, betul, iya, setiap iya, bulan. betul. Saya emang orangnya otomotif sekali karena emang Otomotif. sehari-hari kemana-mana naik motor. Naik motor. Di jalan. Iya. Iya kan otomotif. Boleh lah. Sama. Bisa ya. Bisa dibilang nggak sih kalau tiap hari naik motor otomotif Itu hobi juga. Itu hobi ya? Hobi naik motor hobi. Bukan Iya hobi. bener loh. Hobi. Bukan hobi. Ya. Bisa Itu memang Bang. kebutuhanmu. Kalau nggak naik motor mau Ya kan bisa naik busway, Bisa, naik apa? Bang. Ini emang karena anaknya Kenapa? motor banget naik motor, jadi. Motor itu iya. hobinya. Iya, sama kalau gitu. Sama ya, hobinya motoran Hobinya juga. motoran, Iya. ya, Oh, oke. touring gitu ya. Nah ini lucu-lucu banget nih ya, Mas Popon sama Bang Rega ini udah nggak perlu kita ragukan lagi kenapa mereka bisa jadi juara-juaranya gitu kan di beberapa kompetisi stand up comedy. Nah ngomongin tentang stand up comedy, tadi juga dibilang sama Bang Oki awalnya dulu itu dari bola kan? Dari pemain bola, Dari bener. pemain bola, terus ternyata akhirnya nyemplung ke stand up Stand up comedy. comedy. Nah begitu juga mungkin Mas Popon nih. Aku pengen dengar, kalau tadi kan udah dengar kalau dari Mas Oki awalnya dari pemain bola. Nah Mas Popon gimana? Kalau saya dari karyawan kantoran. Serius? Iya, dulunya saya kerja di majalah. Majalah? Heeh. Majalah apa? Majalah. Tentang apa?
Majalahnya tuh majalah komunitas, jadi dia per wilayah aja. Waktu itu saya dikerja di Info Gading, jadi dari Gading majalahnya. Jadi sales, sales yang nawarin brand-brand bukan sales obat itu di rumah sakit. Nawarin brand-brand yang mau masang iklan di majalah itu. Oh, awalnya itu. Nah, terus gimana tuh ceritanya bisa sampai nyemplung jadi stand up comedy? Jadi kan ada salah satu bos yang suka stand up, dia suka nonton stand up. Karena saya di kantor suka ngelucu-ngelucu sama bos, dipaksa lah buat ikut. Itu tahun berapa, Itu Mas? tahun 2013. 2013 tuh dia dipaksa buat ikut latihannya anak-anak komunitas itu di kafe-kafe kan kita ada tempat latihan setiap minggu. Datanglah ke sana sama bos dipaksa karena kalau enggak dikasih surat SP, surat peringatan. Oh iya? Diancam sama bos. Wow. Karena menurut bos lu lucu, lu bisa gitu. Tapi dia nggak takut nanti kalau misalnya ternyata lu sukses di Nah, situ? bener emang akhirnya saya resign. Dan terus gimana perasaan bos lo? Ya nggak apa-apa, bos senang ngelihat pencapaian sekarang. Iya. Bangga lah ya. Bangga, iya. Karena berkat dia juga saya bisa kesini gitu. Iya benar. Dan sekarang hubungannya juga masih baik-baik aja ya? Masih baik-baik. Boleh sebutin mungkin mau mention salam? Ko Joni namanya. Ko Joni. Salam Terima Ko Joni. kasih Ko Joni ya sudah mengarahkan Mas Popon ke jalan yang lebih baik ya. Oke. Nah, kalau tadi udah awalnya dari kerja kantoran gitu kan, terus baik banget sih ya, bosnya bisa mengarahkan gitu. Ini lo ada potensi nih di sini gitu kan. Nah, kalau karena dia tahu sebenarnya bosnya, dia berpotensi di stand up, tidak berpotensi di sales. Iya, makanya bener. dia sebenarnya ingin dipecat dengan Emang cara lagi- halus. Waktu itu emang nggak chief target berapa bulan. Beneran? Iya, jadi Iya bisa. enggak sih. Oh enggak ya. Tapi karena itu juga jangan-jangan sebenarnya ya. Iya, mungkin. Gak kompeten dia ngejual produk kan, makanya disuruh. Gue 3 tahun best sales gue. Best sales di mana? Di sini majalah di kantor gue. Chief target tinggi. Gue suka pertemanan mereka. Oke, nah udah nih kalau tadi udah ya Mas Popon ya ceritanya ternyata awalnya justru dari kantoran ya. Berarti tidak menutup kemungkinan juga nih untuk teman-teman yang lain yang Betul. juga mungkin punya bakat atau mungkin suka gitu ya buat materi atau ya mungkin explore berbagai ekspresi ya karena juga kan stand up perlu ekspresi kan. Betul. Nah, bisa nanti ikutan lagi di season-season berikutnya ya. Bisa, karena yang bisa, kemarin bisa kan udah banget. 1-2 tuh atau mungkin di kompetisi stand up comedy lainnya gitu. Nah, kalau Bang Oki gimana awalnya? Kalau stand up tuh awalnya karena penikmat terus aku dijebak. Dijebak di mana? Dijebak gimana? Ada yang bilang sama aku, ayo saya tawarin kamu ikut saya ke Jakarta gitu. Oh, jadi diiming-imingi. Diiming-imingi kerja di kafe gitu ya? Di kafe sih? Kerja di kafe biasa dari Sukabumi. Iya. Aku dari Medan. Oh, bukan. Iya. Bukan ya? Bukan. Aku pokoknya awalnya dari penikmat aja. Penikmat, suka nontonin stand up. Pas tuh 2013 kan pada saat itu Suci 3 lagi hype tuh. Iya. Suci 3 tuh lagi hype 2013 dan juaranya kan dari Medan, ada Babe Cabita. Ya. Ada Babe Cabita kan juaranya dia. Nah, mulai nonton, wah ini kok menarik nih komedinya kayak begitu. Jadi ya udah aku belajar. Terus memang di tim aku tuh suka sama kayak Bang Popon tadi suka ngibur teman-teman. Kalau lagi latihan, habis latihan kan capek gitu. Aku suka bikin ketawa teman-teman gitu-gitu. Terus akhirnya belajar nulis karena kan komik kan harus nulis ya, komika tuh harus nulis. Mulai belajar nulis dan bikin sendiri materi gitu ya. Enggak sih, nyatatin aja pengeluaran bulanan. Ya, jadi bukannya bikin materi tuh nulis ya. Maksudnya bikin materi kan. Apa materi yang pertama waktu itu? Aduh, kau Bang Coba iya apa? memang jahat kan ini memang. Jadi aku bikin materi yang pertama tuh aku bilang gini, jadi pemain bola itu enak. Iya. Gitu. Iya enak buat pemain bola yang main. Buat cadangan kayak aku tuh nggak ada enaknya. Kenapa? Apalagi cadangan ketiga. Aku jadi sedih ya ini ya. Iya, karena kiper cadangan ketiga itu kalau mau main harus nunggu kiper pertama cedera. Itu juga masih ada kiper kedua. Iya. Kalau kiper kedua cedera, nah ini baru. Kiper pertama main lagi. Soalnya udah semua cedera. Juga ya. Aku nunggu satu tim meninggal semua dulu kayak baru aku main. Gokil, keren materinya gitu. Kau memang kau jangan ngomong Pon. Gak ada ini tadi ngomong disuruh nanya. Kau tadi nggak ditanya materi. Ya udah, Bang, kita balikin aja sekarang. Ya. Apa? Materi pertama Mas Materi Popon. pertama saya nih ini. Saya tuh dari SD sampai SMA tuh cukurannya kayak Oki terus nih, cepak ini. Dan itu cukurnya tuh
dekat rumah ada ibu-ibu yang nyukur. Saking seringnya tuh tiap bulan nyukur di sana tuh ibu-ibu tuh udah apal cara nyukurnya, tinggal ditempelin aja alatnya, terus digeser-geser sampai selesai kan, karena kayak gini gitu. Cuma ibu-ibu tuh bisa aja tuh nyukur sambil ngapain aja, mau sambil ngulek sambal juga bisa tuh. Oh, gitu. Malah kadang-kadang kebalik tuh, jadi pala saya yang diulek, cabenya yang dicukur. Soalnya cabai keriting kan dia gitu. Lucu loh. Aduh, materi pertama itu. Gila lucu. Itu materi pertama ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan loh teman-teman di studio. Udah gak usah kayak begini lah. Iya. Gak usah ngomongin materi dong. Gak usah ya. Iya. Gak usah ya, karena pasti udah banyak banget nih materi yang dibawain kan. Iya, Begitupun juga dengan kompetisi yang diikutin nih. Boleh nggak diceritain nih, kompetisi stand up komedi apa yang udah pernah diikutin? Kalau kompetisi nasional ya, Iya. yang orang mungkin lebih pasti tahu itu ya. Aku tuh awal kompetisi nasional ikut stand up academy di Indosiar. Di Indosiar. Stand up academy Indosiar tahun 2017. Nah itu pertengahan kompetisi sepak bola, aku dapat kesempatan untuk tampil di Suca. Aku tinggalin bolanya, aku ambil stand up-nya. Stand up-nya. Iya. Dan nggak nyesel ya, karena ternyata emang Awalnya isi- sempat nyesel. Masa sih? Dong. Karena nggak juara di situ. Oh iya ya. Situ nggak juara, Iya, udah iya. nggak juara terus ninggalin sepak bola, ngerasa udah masuk TV banyak jobnya, nah, pulang dari sana tidak ada jobnya, sempat menyesal sebenarnya. Berapa lama tuh? Setahun kan, Oh, iya? agak lama kan Lah, makanya. terus selama setahun itu jadi ngapain? Ya gitu aja, cuman perform stand up di kafe aja, latihan sampai pada akhirnya 2018 memutuskan Ikut lagi. untuk berangkat ke Jakarta. Itu belum kepikiran ikut kompetisi tuh. Kompetisi ya. Aku berangkat ke Jakarta aja, maksudnya ya udahlah nggak tahu nih di sini mau ngapain gitu. Ternyata ada kompetisi Suci 8 Kompas. Kompas TV. Udah yang 8 itu ya. Udah yang Iya. 8 Suci 8 Kompas, ikut audisi itu, lolos jadi peserta. Alhamdulillah di situ sampai ke final. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya dong finalnya sama siapa? Sama siapa? Jawab. Sama Nanti itu diedit ya. dikat. Aduh, saya kira di YouTube bebas juga. Finalnya sama saya. Finalnya sama dia. Barulah ketemu di situ. Atau sebelumnya udah pernah juga? Oh, udah pernah. Udah Ya. ketemu. Cuman baru ngikutin kompetisi yang lama Sama, bareng itu di di situ. Suci di 8. Suci 8. Oke. Final ketemu dia. Nah, kalau Mas Popon berarti udah berapa banyak nih kompetisi stand Nah, up yang kalau saya diikutin? lumayan panjang nih ceritanya, bisa 2 hari kayaknya. Nggak apa-apa, kita ya. tungguin. Ha. Ya Jadi berdua aja kalian kalau memang nungguin. Oh, nggak mau? Berdua Oh, nggak ikut? enggak. Oh, ya udah. Ngapain ya pengalaman hidupmu dengerin coba. Kalau saya lumayan ribet. Jadi awalnya tuh saya ikut kompetisi yang Suci dulu tuh, yang Kompas TV, tapi yang season 5. Saya ikut audisi, masuk, tapi cuma sampai babak pre-show. Jadi sebelum masuk ke show, tahap Iya, show, saya sudah gugur. Tapi lolos audisi lolos gitu, sampai pre-show. Baru habis itu udah ada peraturan kalau yang udah sampai babak pre-show nggak boleh ikut lagi season berikutnya. Wah itu udah segalau kan, udah Putus mana baru harapan ikut gitu iya. ya. Baru ikut cuma sampai sini, nggak bisa ikut lagi. Tahun 2015-nya adalah Suca 1. Stand up Comedy Academy Indosiar yang season 1. Season 1. Saya ikut. Nah, tadi kalau Bang Oki di Season 3. LC3 ya. Oke. Saya season 1 ikut, nggak jauh juga, cuma sampai 12 besar. Nggak sampai juara lah. Oke. Udah mulai hopeless lagi kan, udah Suca cuma sampai 12, Suci nggak boleh ikut. Ternyata baru di Suci 8 peraturannya dirubah, yang udah pernah babak pre-show dulu boleh ikut lagi. Nah, udah baru ikut. Dan di situ alhamdulillah jadi juara 1. Yeay, kasih tepuk tangan dong. Suka kali membanggakan diri. Oki juara 2. Juara 2. Ya kan saya memang cadangan. Oh iya. Dari main bola stand up buat cadangan saya. Jangan nanti jadi afirmasi loh. Nggak Beneran. apa-apa, udah nggak apa-apa, saya yang Tapi penting sekarang pertamanya. kerjaannya Banyakan banyakan dia. dia yang Oh. juaranya. Makanya saya nyesel waktu itu kenapa nggak juara 2 ya gitu, biar Oki Karena juara ternyata 1. kerjanya lebih banyak. Bener, banyakan ya. Oki sekarang. Terus ini nih, aku mau nanya, kalau tadi kan sebenarnya aku ngobrol sama Bang Jebret itu dibilang kalau ikutan yang Yuasa stand up ini, Iya. walaupun masih baru ikut di babak penyisihan bahkan kalau nggak salah itu tetap dapat hadiah katanya kan? Oh iya, Iya kan? untuk bicarain hadiah,
peserta yang udah lolos 32 aja. Yang kepilih ke 32. Yang kepilih 32 belum mulai, itu udah ada fee-nya. Udah ada fee-nya kan? Iya. Nah, Udah ada fee-nya. aku mau tanya nih, kalau waktu itu Bang Oki dengan kegagalan yang di beberapa kompetisi itu, pas gagal tuh udah dapat fee belum? Gagal kayaknya enggak. Enggak ya? Enggak ya? Tapi yang namanya TV paling Uang- nasi box ada lah nasi ya? box lah ya, dengan ada uang tapping lah. Uang ya. tampil, ya. Nasi box 2 lauk kan biasanya. Aduh, paham kali lagi. Iya, 2 lauk, 1 sayur. Satu sayur. Minumnya yang gelasan kan? Aqua gelas. Udah pasti. Jangan disebut. Oh, jangan disebut, Nggak iya. sponsor. Oke. Tapi boleh sih. Gimana? Oke, jadi itu dia ya. Kalau mungkin yang lain yang mau juga ikutan nanti di season berikutnya yang Kompetisi. di Iwasa ini ya. Kita ini udah mulai mau ngomongin Iwasa nih karena ada banyak juga pasti yang nggak sabar nih untuk ngebahas ini lebih dalam karena Iya, tadi iya, udah iya. dibahas juga sebenarnya sama Bang Valen kalau di Iwasa podcast ini Bang Oki sama Mas Popon itu juga punya peran penting. Nah, ini boleh diceritain nih kira-kira apa sih peran pentingnya ini dari Mas Popon mungkin? Saya ditugaskan oleh Bang Valen sebagai juri di kompetisi Iwasa Stand Up Olahraga League ini. Ya, gimana tuh perasaannya jadi juri loh? Ya, sangat antusiasme ya melihat peserta yang ikut. Jawabanmu template kali itu. Iya, karena tantangan sebagai juri tuh nggak enaknya karena yang ikut teman-teman juga. Teman-teman ya? Iya. Ada beberapa teman Ada beberapa ya? teman, kita kan nggak enak nilainya atau gimana, tapi harus tetap adil kan, Betul. karena kan semua peserta harus dinilai secara fair gitu. Betul. Iya, itu susahnya sih jadi juri. Jadi juri. Nah, jangan ketawa aja lah Bang. Abang jadi apa? Aku di kompetisi Iwasa Stand Up Olahraga ini Hah? jadi host. Jadi host. Aku nggak terlalu terbebani. Enggak ya? Aku tidak perlu lucu, yang penting acara berjalan itu aja. Tugasku kan. Berjalan ya? Acara berjalan dan tidak lupa menyebutkan Iwasa setiap saat. Betul. Itu saja tugasku. Pastinya. Ya kan itu aja. Jadi kalau ditanya sekarang lebih milih jadi host atau stand up comedy? Peserta. Host dong. Beneran? Iya. Aku kan peserta hadiahnya gede Ki. Iya loh, 105 juta total. 115 juta. 115 juta totalnya. 115 juta. Seminggu sekali harus bikin materi baru itu. Kau kira enak? Enggak. Enggak lah, mending aku nge-host, nggak perlu aku bikin materi. Disiapin Cuman baca-bacain materinya aja, ya? iya materi disiapin, tinggal ngebacain aja. Kalau untuk sekarang lebih enak nge-host kayaknya daripada ikut kompetisinya gitu. Oke lah. Biarin, maksudnya biar ada regenerasi juga. Betul. Lagian ini teman-teman komik juga udah pada ikut, maksudnya peluang saya kalau ikut juga ya kecil untuk ke final juga kan. Dia udah pesimis ya. Enggak lah, udah bohong. Bohong ya padahal ya. Dua dulu lucu banget kami mah. Iya, pasti. Memang kamu Makanya hari ini kita hadirkan di Iya. Iwasa Podcast ya kan. Ih, seneng banget dia loh. ini ada kan orang ini. Ada ya, oke. Nah, kalau Mas Popon gimana nih? Lebih milih jadi juri atau jadi stand up comedy? Jadi juri lah pasti. Tetep ya? Tetep. Ya memang karena susahnya kalau ikut kompetisi kan dia harus tampil tiap minggu dan Iya. materinya harus bikin terus. Itu sih susah gitu, nggak gampang untuk bisa sampai final karena lawan-lawannya juga makin sedikit makin susah, makin lucu-lucu semua. Kalau ya juri kan nggak ada beban untuk itu gitu. Dan udah pasti sampai final. Udah pasti kita. sampai final, nggak usah bikin pasti, materi, iya, bener-bener. cuma tinggal Udah, nilai. Nggak mungkin ada eliminasi Betul, gitu betul, ya. betul. Masa juri dieliminasi ya? Udah bisa ngitung juga kan Iya. berapa jadinya kalau sampai final kan. Apanya, Bang? Ya Fee-nya fee-nya. dong. Oh iya, iya. Jadi Masa udah ada viewer. gambaran Udah ada. gitu Iya, ya. masa Udah viewernya. pasti gitu ya dapetnya Iya, ya. iya, iya. Kalau peserta kan belum tentu dapetnya gitu. Iya, iya. Masih deg-degan Masih gitu ya. deg-degan. Belum tentu lolos ke babak selanjutnya kan kalau peserta. Betul. Oke lah kalau gitu, jadi mereka ke depannya mungkin akan meninggalkan kursi stand up comedy ya. Mau lanjut jadi host, jadi juri aja gitu. Ah, Ya, ya, sebenarnya ini- sih ini karena ditugasin Bang Valen Ada juga aja. Bang Valen, kalau Kalau disuruh enggak, Bang Valen ikut juga ikut. Toh kan Kalau- selama ini ada stand Jadi up ikut- olahraga. Iya, iya benar. Iya. Setiap Senin, Heeh. ya itu juga setiap minggu saya bikin materi. Iya. Oh, masih tetap Masih. Pokoknya mana aja yang cair lah sebenarnya gitu ya. Bener Mana gak sih? yang Betul, cuan betul. itulah Mana yang yang cuan diambil. ya kan, itu yang diambil. Nah, Iya. terus aku juga mau tanya nih, bedanya Iwasa Stand Up Olahraga League ini sama kompetisi-kompetisi stand up lainnya nih apa? Bedanya sistemnya beda banget karena kalau yang sama di TV yang di Kompas TV atau di Indosiar itu sistemnya semua main satu season tuh 16 orang
per minggu keluarnya satu gitu. Jadi per satu minggu minggu main semua keluar satu, minggu depan main semua keluar satu. Kalau di Stand up stand up olahraga olahraga league ini, USA stand up olahraga ini kita dipilih 32 besar, terus mereka head to head masing-masing. Oh, Mereka Bagan. langsung ketemu dan dari 32 kita langsung ambil 16. 16. Yang Karena kan yang hilang itu 16 iya. setengahnya. Berarti nggak lama ininya ya, penyisihannya ya. Betul. Penyisiannya nggak terlalu lama. Dari 32 kita pilih 16, 16 kita pilih 8 8 kita pilih langsung 4, langsung final. langsung final. Oke, dan semua itu di setiap tahapannya akan dapetin fee ya kan? Betul. Iya, Kalau di mereka- setiap tahapannya dapatin fee. Mau kita bacain? Boleh, boleh. Nah, di babak 32 besar yang lolos dari, kan kita sudah ada yang upload video di Instagram untuk ikut audisi ini, udah sekitar 200 video, 200 Oh, jadi peserta. ini salah satunya melalui Instagram. Instagram. Iya, kita emang pendaftaran uploadnya kita bukannya di Instagram. hanya di Instagram. Audisinya Peserta mereka harus upload video 1 menit. 1 menit di Instagram. Nanti kita pilih dari situ untuk masuk ke 32 32 besar. Oke. Nah, kalau 32 dapat berapa? dapat 500.000. 500.000. Itu baru lolos aja. Lolos aja ya, Lolos belum aja, mulai belum mulai kompetisi. Iya, Ya, iya, iya. itu udah dapat 500.000. Dari 32 besar yang lolos ke 16 besar itu dapat salah. Yang 250. baru masuk dapatnya 250, yang lolos ke 16 besar dapatnya 500 500.000. ya? Iya. Iya, jadi anggaplah kalau misalnya bisa bertahan di 2 itu sampai 16 berarti Itu udah sudah dapat dapat 750, betul. Lalu di 16 besar yang lolos ke 8 dapat 2 juta. 2 juta. Udah dapat 2 juta. 2 juta. 2 juta ditambahin sama yang 750. Wah, lumayan banget. Iya, itu Iya. untuk yang lolos ke 8 ya. Iya, Yang iya. nggak lolos nggak Nggak dapat. emang. dapat. Oh, yang enggak Yang ya nggak kalau lolosnya? 8 ya. Ya, Kalau yang udah di mulai 8. masuk yang Ah, 8 ya. Lalu yang dari 8 besar yang Lolos lolos ke ke 4 besar dapat 4 juta rupiah. Dapat 4 juta. 4 juta kalau di total dia udah dapat 6 juta 750. 750. Pinter kali ya Bang ya matematikanya. Aku kali-kali jago bagi-bagi yang kurang. Oh, nggak emang bisa kurang pelit berbagi ya. ya, Iya. Emang. Dari 4 besar yang lolos ke final, dua orang itu masing-masing dapat 10 juta rupiah. Wow. Oh, yang lolos final Lolos final. 10 juta. Iya. Yang akan lolos final berapa orang? Dua. Dua. dong. Oh, cuma 2 aja. Cuman 2. Oke. Final itu cuman 2, yang lolos 2 orang itu dapat 10 juta ya. Dapat 10 juta. 10 juta itu berarti udah 16 juta 16. Iya, 16 jutaan. Dan nanti yang final ini yang 2 juara satunya berapa? Juara satunya 34 juta rupiah. 34 juta. Nah, itu dia total keseluruhan hadiahnya adalah 115 juta. Total 115 juta. Juara satu Juara itu duanya, kalau di total dapat berapa? juara satu totalnya dari yang penyisian itu 50 juta 500. Juara satunya? Juara satunya. 50 juta 500. Tuh. Kalau juara duanya 28 juta 500. Juara tiganya? 11 juta 500. Peringkat 4 itu tadi. Peringkat 4 cuma 6 juta 500 sampai yang dan bawahnya berikutnya tadi. ya. Wah, tapi itu benar-benar lumayan menjanjikan Lumayan banget ya. di tengah Lumayan. kondisi kayak begini ya. Betul, dan tentunya juga ini jadi ajang yang cukup bergengsi karena ya memang ada beberapa teman-teman dari komika yang sebelumnya udah ikutan juga kan. Iya. Komika senior juga beberapa ada ya. Oh ya? Komik-komik Siapa punya aja nama salah besar. satunya? Salah satunya ada Indra Firmawan ikut. Ada Primawan ikut. Ada Bintang Timur. ikut Bintang BT. Wow. Bahkan dari kalangan artis juga Ada Oh ya, ada siapa? Ada Papam. Pam-pam. Pam-pam. Oh, Pam-pam udah juga ikutan Ikut ya. upload. Wah, jadi kalau misalnya kalian mungkin kali ini kelewat nih ya Yuasa Lovers nggak bisa ikutan di season yang ini, pastiin kalian nonton nantinya ya Betul. tayangannya karena nanti akan dilihat juga nih responnya gimana, antusiasnya Benar, gimana. benar, Siapa tahu kalau emang ternyata oke responnya ya bisa lanjut dibuatin untuk season-season Season berikutnya. selanjutnya. Ya kan? Iya. Saya yakin Benar, pasti benar. dibikin season selanjutnya. Siapa sih yang mau? Oh, kali ini dia optimis. Optimis kalau yang Kali ini dia Pasti Yuasa support kita terus kan, di Ki? tangan Yuasa kompetisinya akan berjalan terus. Luar biasa. Yuasa let's rock your battery. Emang pinter ya kalau untuk bagian yang ini luar biasa mereka ya. Oke, pastinya Yuasa Lovers nih udah nggak sabar gitu kan untuk nantinya bisa nonton. Jadi bisa dikasih tahu ke kita juga itu nontonnya di mana, akan ditayangkan di mana, terus kapan? Kalau kapannya itu akan kita mulai tayang tanggal 26 Oktober. 26 Oktober. Dan hanya bisa disaksikan di YouTube Jebret Channel. Media TV. Ya. Jadi harus Eksklusif sekarang di situ. harus mulai siap-siap ya. Subscribe dari Subscribe sekarang dari biar nggak sekarang. kelewatan nggak. Ya, infonya juga bisa ditonton di tayangan-tayangan stand up olahraga yang sebelumnya kita selalu informasikan tentang kompetisi ini. Oke, jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram berarti ya. Follow Follow Instagramnya Jebret Jebret Media Media. TV untuk semua informasi
informasi tentang kompetisi ada di situ. Lengkap. Lengkap. Dan mungkin ada beberapa juga video-video dari para peserta ya di situ ya. Iya benar. Iya. Bisa Kalau dilihat di juga situ ya? Kalau video peserta bisa cek di tag hashtag. Tagnya. Oh, di hashtag atau di UBL. Oh, oke, itu dia. Nanti kalau mungkin mau lihat ya, beberapa mungkin temennya ada yang juga kasih support ya. Iya benar. Oke, nah terus kalau dilihat gimana nih antusiasnya sejauh ini dari para peserta? Nih sebagai juri, silakan Ya, Mas Sopon. Yang lihat dari yang daftar aja udah luar biasa Iya, gitu ya. 2000 Kami ya tadi. 200 orang udah ngupload 2000 video mudah-mudahan di nanti ya di Instagram. season berikutnya. Ya. Betul. Betul, nggak apa-apa. Itu kan udah dari seluruh Indonesia tuh yang upload dari mana-mana aja tuh udah. Dari mana tuh? Dari Bali ada. Oh, Bali Ada yang saya nonton. Dari Medan ada. Ada. Iya. Dari Surabaya ada. Surabaya ada. Ada nggak satu yang mungkin udah jadi jagoannya Mas Sopon? Kalau Sebutin jagoan daerah aja. dari Jakarta kayaknya. Ada daerah Dari Jakarta. ya. Yang salah satu komik senior tadi gitu. Oh, itu jagoannya Mas Kemungkinan Sopon. mungkin. Ya, Tapi ya. belum tahu karena di kompetisi itu selalu ada Kejutan-kejutan. Betul. Kayak Oki kan waktu di Suci kan juga nggak di Kejutan, betul. Heeh, Tidak nggak diperhitungkan sama sekali. Perhitungkan. Karena aku tuh di tengah komika senior semua. Aku tuh termasuk baru Oke, waktu itu. Nggak Betul. diperhitungkan. Terus mereka nih kayak nggak nyangka aja aku tiba-tiba. Iya, dia nggak nyangka Faktor bisa sampai. keberuntungan juga gitu Betul, ya. betul. Ya sedih Betul dia tadi bilang. Ya pasti betul lah. Beruntung. Ya betul, Emang ada nggak yang punya skill? kepleset, Ada. ada yang kepleset. Emang Di nggak punya skill. Gila ini anak ini. skill juga, skill. Tapi beruntungnya lebih banyak. Ya, secara persentase gitu Persentase, ya. betul. Iya. Oke, jadi bisa dibilang kesempatannya sebenarnya masih Masih ada nih ada. untuk Masih yang sama. lain gitu kan. Kalaupun mungkin yang Yuasa nggak bisa ikut masih ada nanti ya di yang bola raga ya. Ada, Ada. Bol. Nanti kalau ini nggak bisa ikut, nanti kan setelah ini tetap ada stand up olahraga kayak biasa. Mungkin bisa perform di situ. Dan rencananya Tapi kalau hadiahnya beda kan. beda. Dan rencananya kompetisi ini, rencana ini masih rencana. Kalau memang situasi mendukung segala macam, nanti di final siapapun peserta yang lolos ke final bakal kita datangin live ke studio Wah. untuk stand up langsung. Jadi nggak Wah, virtual. beban ya tapi ya. Iya, tapi ya namanya kompetisi seperti itu. Nah iya nih, kita mau ngebahas juga tentang tadi, kita udah sempat singgung kan di awal, ada tantangan tersendiri pastinya di masa pandemi ini yang semuanya Betul. serba digital, tampil stand up virtual tuh gimana sih rasanya? Gemesnya gitu kan, karena nggak dapet tepuk tangan, nggak dapet feedback, nggak dengar ketawa orang, Iya. itu gimana tuh? Ya harus effortnya lebih besar kayak tampil ada penonton kayaknya. Kita harus lebih bawainnya juga lebih semangat, lebih yakin, lebih pede lagi sama materinya supaya orang yang nonton di sana tuh bisa nyampe gitu apa yang materi kita bawain. Kalau kita bawainnya biasa-biasa aja agak susah gitu. Tapi kalau misalnya di depan orang langsung bisa tuh kita Iya. santai-santai aja karena kan kita bisa lihat orangnya langsung, ekspresinya, bisa lihat. Iya. ya. Kalau di virtual tuh lebihnya kita harus lebih effort lebih keras lagi sih sebenarnya. Bang Oki, Aku pertama kali dapat job virtual. jangan mau nangis gitu lah bang. Karena Sedih memang loh. awal pertama dapat job itu setelah ngejob nangis aku. Oh iya benar. Bener nangis. Bener-bener nangis karena Aku nggak ngebayangin loh abang bisa nangis. ya gila kira robot aku. Karena Nggak bisa apa? nangis Iya, karena apa Lucu nangis? banget gini masa bisa nangis? Ya nggak boleh nangis manusia. Boleh. Oh, iya. Karena aku ngerasa ini stand up, aku di depan laptop aja nih. Aku stand up di situ kayak aku udah ngerasa aku nih udah ngeluarin kemampuan terbaik, udah lucu, tapi nggak ada yang ketawa. Iya. Stand up sendiri di ruangan itu. Iya. Selesai acara tutup nangis aku kok kayak gini kali kerja ini gitu. Gitu aku awal. Tapi makin kesini kayak ya pada akhirnya Gimana mulai waktu itu membiasakan. nangisnya? Bang, kau jangan gitu. Kenapa diingetin nangisnya gimana? Oke. Oh iya serius gitu? Serius bang? Iya. Nggak kayak gitu. Nangis lah pokoknya, keluar air mataku di situ. Keluar. Tapi aku pikir tadi Keluar, nangis itu masa? sebenarnya lebih karena ini loh. Nangisnya tuh lebih karena akhirnya dapet job gitu. Itu juga. Itu yang utama. Itu yang utama. Yang keduanya kondisi yang bikin. Iya. Karena kan waktu itu pernah juga stand up virtual via Zoom. Karena ada respon ketawanya tapi via chat. Jadi di kolom chat. Iya. Capek ya. Nggak berasa. Saya kira Anda stand up via Valen. Aduh. Apa tuh? Wah, cuman kita berdua lagi. Oh yang- iya. Via Valen. Dia Nggak maksudnya seru via nih. Yang lain nggak tahu. Via Zoom, via Padahal, Valen gitu dia. Via Bluetooth. Oh iya. Boleh bang. Oke, nah balik lagi nih ke stand up
Yuasa Stand Up Olahraga League. Nah, mantap ya. Udah benar-benar di luar kepala itu ya. Saya sebagai host harus menunjukkan kompeten di bidang ini seperti itu lah. Biar tidak salah. Adlibs juga udah siap ya. Udah siap. Gimana tuh? Yuasa, let's rock your battery. Mencekam loh posisi saya di sini. Enggak. Mau ngambil kerjaan kami? Enggak mungkin lah. Tapi berapa? Bisa lah, saya banding-bandingin harga boleh lah. Ya, Enggak. Jangan ya, Bang. Aman. Ini ambil aja Kak Mima. Saya ambil yang lebih gede. Oh, bukan masalah ambil lebih gede. Saya serahkan ini ke Kak Mima sampai kompetisi saya selesai. Nanti berarti ambil ya. Saya kesini baru. Nggak bener ini. Kalau kompetisi udah selesai, kabari aja. Ya. Tapi nge-host berdua tuh lebih enak. Iya bener. Bener Bang. Tapi berdua, bukan bertiga. Iya. Ya, tapi kan kalau nge-host berdua bisa bintang tamu tetap juga bisa. Nggak ada bintang tamu ceritanya. tetap. Narsum tetap nggak bisa. Nggak bisa ya? Ngapain? Sebagai ini pakar Yuasa nggak bisa? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Pakar Yuasa ya orang pabrik datang ke sini, bukan datengin kau Bang. Iya bener. Iya. Oke, balik lagi nih. Tadi ke Yuasa podcast tadi. Yuasa podcast. Yuasa Stand Up Olahraga League ini. Ada nggak cerita lucu atau kejadian menarik gitu ya selama babak penyisihan atau mungkin audisi? Ada aja. Ada apa nih? Ceritain lah satu aja. Ya komik-komik yang mungkin baru pertama kali stand up. Betul. Terus ikut kompetisi ini tuh mereka tuh kayak bikin materinya ya asal aja kayak begitu. Oke. Ada yang kemarin yang terbaru tuh dia stand up. Stand up tuh kan ada yang namanya act out. Apa tuh? Act out tuh pakai gerakan, pakai gerakan tubuh. Ya. Nah dia stand up, punchline-nya itu di act out sebenarnya. Kelucuannya tuh di gerakannya. Tapi begitu pas di punchline, dia maju ke depan, gerakannya nggak kelihatan. Iya, ada frame-nya kan makin kecil. Tapi mungkin konsepnya gitu emang dia. Ya kecil kita jadi kalian gerakan dia ngapain jadinya. Ya kayak begitu banyak. Itu tantangan juga tuh memang kan stand up di kita harus sadar kamera, kita harus tahu framingnya gitu. Iya. Dan ya itu dia sih tantangan terberatnya karena kita nggak bisa ngerasain gimana feedback ke penonton Betul. kan, Iya. responnya Betul, gitu betul. kan, terus nggak ngerasain gimana mereka ketawa, gitu ekspresinya mereka, dan pasti itu gemes banget sih ya. Iya. Nah terus kalau Bang Oki tadi udah ngejelasin juga tentang kenyamanannya jadi host ya, udah mulai nyaman kayaknya, siap dikontrak panjang? Enggak. Kalau untuk jebret mungkin iya. Kalau di jebret media TV saya tuh jatuhnya bukan talent, lebih ke abdi dalam. Abdi dalam. Nah itu tadi aku juga. Saya pengabdian di situ. Oh ada pengabdian. Nah ini tadi ada pertanyaan yang ini wajib ditanyakan kata Bang Valen. Tolong ya, nih gue pesan satu pertanyaan buat mereka. Iya. Gitu. Pertanyaannya gimana sosok Bang Valen di mata kalian berdua? Baik Bang Valen. Cepet kali kau ngejawab. Ya harus cepet lah Bang Valen. Cepet ya. Bang Valen di mataku ya. Ya. Di matamu? Di mataku dia pekerja keras yang mengayomi. Sosok yang menginspirasi. Sosok yang menginspirasi. Kenapa ngeliatin ke Mas Popon? Karena harus sesuai nih, harus sama jawaban Harus sama. Nggak boleh beda-beda nggak ya? boleh beda-beda. Dia memang, tapi jujur pribadinya Bang Valen tuh dia ngayomin, dia mau nge-hire orang-orang yang mungkin selama ini nggak kelihatan malahan di publik, dia hire, ya udah dia kasih tempat untuk bisa ya udah ngembangin diri segala macam. Jadi buat aku ya bos terbaik bros. Besar jasanya Bang Valen di hidup kita ya Ki. Aku ya. Iya. Karena kan tadinya aku hanya orang tahu aku pesepak bola. Terus jadi stand up komedian. Sejak gabung di Jebret Media punya program di Jebret stand up olahraga itu pasarku berkembang lagi. Jadi pecinta-pecinta sepak bola selama ini yang hanya tahu sepak bola, yang hanya nontonin sepak bola aja di Jebret, dapat konten baru stand up comedy. Ini dapat pasar baru sendiri aku. Jadi makin luas lagi. Makin luas secara pasar, secara jualan aku kita jadi lebih dapat gampang. irisan penikmat stand up sama penikmat olahraga. Sepak bola, iya. Atau, Jadi ada dua sepak pasar. bola lebih ininya. Apalagi dengan adanya Yuasa lagi nanti ya, Iya. ya Sudah masuk pasti. lagi nih otomotif gitu Betul. kan. Karena sebelumnya kan Yuasa sempat juga ada di kita di season 2.
Oh, di season 2. Di season 2 Yuasa ada. Begitu di season 3 nggak ada, itu penonton pada nanya, ini Yuasanya kemana? Gitu. Oh, masa? Iya bener, ada di kolom komentar. Oh, ya? Ini Yuasanya mana? Saya bilang sabar, karena bakal ada program yang lebih besar setelah ini. Direalisasi kan dengan kompetisi ini. Yuasa Stand Up Olahraga League ini. Bener. Oke, itu dia ya. Jadi halus harus sekali, Iya halus bener, sekali, bro. aku suka banget, nanti ajarin aku lah Bang kayak gitu ya. Wih, cut. Itu memang udah diasah dari belasan tahun lalu ya. Iya. Memang biasa dari kecil memang disuruh jadi penjilat aja sama keluarga. Oh gitu. Kenapa Mas Sopon tutup muka? Iya emang dia ahli banget dalam hal menjilat. Oh ahli dalam. Kau nih ditebalin lagi, gak usah dibilang ahli lah. Iya emang ahli. Pakar Ya. Oke, balik lagi ke Mas Popon. Ini terakhir mungkin ya aku mau tanya-tanya tentang Yuasa Stand Up Olahraga League. Oke, nah ini untuk poin-poin penilaiannya nih, apa Penilaian aja sih? penjurian Ya, waktu stand up. poin-poin penjuriannya nih apa aja sih? Biasanya kalau penilaian penjurian stand up tuh dilihat dari materinya pertama. Materinya dia bahasnya seputar apa, topiknya bagus gak, pemilihan topiknya atau pemilihan sudut pandangnya, itu pertama. Yang kedua ada dari sisi delivery. Delivery itu penyampaiannya, dia ada act out atau apa, ada dia ekspresinya kayak gimana, penyampaiannya yakin atau enggak, itu di delivery. Yang ketiga ada di LPM. LPM itu laugh per minute. Jadi ketawa per menitnya berapa gitu. Bahkan ada. Itu kita nilai. Gimana tuh? Karena kita kan misalnya kita nonton stand up nih lagi ngomong-ngomong terus ada yang lucu, ketawa kita taruh 1 gitu. Oh gitu. Nanti lagi ketawa 1. Tangannya ditutup dulu. Tadi gitu ya. Iya. Nah itu lebih Nah, bagus. dia kayak gitu, kayak ketawa 1. Nanti kita jumlah tuh berapa. Jadi okay. misalnya total penampilan dia 3 menit lalu kita dapat tawannya 10 misalnya, berarti dalam 3 menit kita dapat LPM-nya 10 gitu. Dan nanti juga katanya nggak cuma ada 2 juri ya? Betul. Tapi ada 3 ya juri. Ya ada 3 juri nanti. Ada 2 juri tetap dan ada juri tamu di setiap tappingnya. Setiap tappingnya. Oke, itu dia. Jadi pastinya ya yang mungkin bisa saling mengisi gitu ya. Iya. Dari ketiga juri ini akhirnya bisa menentukan mana yang terbaik. Betul. Dan yang paling penting sih sebenarnya nggak cuma untuk ngejar hadiahnya aja, tapi juga pengalamannya. Apalagi juga ini jadi ajang yang cukup bergengsi ya. Betul. Jadi bisa jadi barometer juga mungkin buat yang baru mau coba, atau mungkin ada yang udah masuk ke 32 ini orang yang benar-benar baru pertama banget gitu. Ada kayaknya. Ada ya? Kemarin aku rasa, ini kan yang 32 belum kita umumin dan belum kita cari semua. Iya. Tapi ada beberapa kandidat yang dia belum pernah ikut kompetisi. Kita belum pernah tahu gitu. Kita belum pernah tahu dia, tapi dia punya oke nih untuk 32 besar. Materinya bagus. Materinya bagus. Nah, yang gitu-gitu nih yang kadang kita nggak tahu ya, itu tadi yang dibilang ya, kejutan-kejutan ini ya, yang kejutan kompetisi. Betul. Jadi jangan pesimis kalau mungkin ternyata ada beberapa senior yang ikut nih. Iya. Tetap ada kemungkinan ya. Selalu ada kemungkinan untuk kayak keberuntungannya Bang Oki. Bener. Betul. Nggak apa-apa dibilang keberuntungan. Nggak apa-apa, toh keberuntungannya bahwa aku jadi juara 2. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Makasih nih udah datang ke rumah saya. Bukan ya? Nyaman banget ya. Jadi pokoknya jangan lupa ya, kita mau ajakin semuanya Yuasa Lovers ya. Nanti kalian harus banget nonton Yuasa Stand Up Bola Raga League di YouTube Jebret Media TV. Benar. Dan itu tanggal 26 Oktober. Ya, tanggal 26 Oktober, tapi jam tayangnya saat ini belum bisa kita kasih tahu karena kita mau cari jam terbaik nih, tayang jam berapa. Jadi tunggu aja, dan informasinya ini mungkin bisa dilihat juga di Instagram Di Instagramnya Jebret Media. Di semua sosmed juga bisa. Apa aja sih sosmednya, boleh kasih tahu? Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok. Ada TikTok, ada YouTube. Ya udah. Semua namanya sama ya? Semua sama. Ada Facebook. Apa namanya, boleh diulang sekali lagi? Jebret Media TV. Jebret Media. Oke, semua ada di Jebret Media ya. Ada di Jebret Media. Oke, itu dia. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk nonton Yuasa Stand Up Bola Raga League di YouTube Jebret Media TV. Nah, sekarang sebagai juara-juara dari ajang stand up comedy, boleh dong nih kasih kita perform stand up comedy di Yuasa Podcast ini biar lebih meriah, lebih seru lagi ya kan? Coba. Kenapa mukanya stres gitu? Stres lah, kakak kira stand up nggak gampang. Selalu panik ya kalau disuruh stand up. Ya, minum dulu lah, minum dulu. Padahal tadi udah minum ini. Sambil mereka siap-siap ya, aku sekali lagi mau ingetin kalian, sekali lagi jangan lupa pokoknya harus mulai subscribe ya
di Jebret Media TV untuk Iya. YouTube-nya, karena semua nanti akan ditayangin di situ ya, Iya, lengkap bener. ya. Gimana, udah siap untuk Siap. Siap. performnya? Iya, Siapa duluan? Saya dong, kan Oke. saya juara 2. Oke, kalau gitu langsung aja kita bakal sama-sama lihat penampilan dari Bang Oki Rengga. Halo semuanya, kenalin saya Oki Rengga. Saya adalah host di stand up bola raganya Jebret Media TV buat yang belum tahu. Aduh. Sebentar ya, saya kurang semangat nih. Sudah dicas, saya sekarang sudah semangat berkat Yuasa, let's rock your battery. Kalau selama ini di Jebret, Yuasa hanya jadi sponsor. Saat ini saya datang langsung ke rumahnya. Wih, terima kasih nih Yuasa udah diundang dan terima kasih sudah menyambung hidup saya selama ini. Terima kasih banyak Yuasa. Tanpa kamu keluarga saya berantakan sepertinya. Karena gara-gara pandemi, ibuku terutama sering marah-marah. Ibuku tuh sering marah-marah. Dia naik motor, motornya susah dinyalain, dibuang motornya sama dia. Marah dia, dia dikit-dikit marah. Kemarin aku pulang ke rumah, dia nyala motornya nggak nyala-nyala. Nggak nyala-nyala. Motor apa ini? Dia banting aja. Aku bilang, kenapa ibu? Ini motornya nggak mau nyala. Tunggu sebentar ibu. Kulihat, ternyata akinya bukan Yuasa. Ketika saya ganti, ibu tidak perlu menyela lagi, cukup men-starter saja. Yuasa memang terbaik. Saya akan stand up seperti ini terus sepertinya. Tiba-tiba ditodong stand up, memang sungguh-sungguh luar biasa. Nggak nyiapin bener, karena kemarin di rundown disuruh stand up. Terus awalnya itu disuruh stand up materinya tentang aki Yuasa. Bingung juga aku. Apa? Air aki mau ku jadiin materi? Bingung juga aku kan. Tapi aku mau ngasih tahu aja sama kalian. Aku tuh suka naik motor. Bener, motorku akinya Yuasa. Udah pasti ya. Nggak mungkin dong aki yang lain ku bilang di sini. Tidak dibayar saya. Aku suka naik motor. Ini aku mau cerita pengalamanku naik motor sama pacarku dulu. Bukan sekarang. Sekarang aku udah menikah. Udah punya istri. Jadi ini aku cerita pengalaman ketika aku dulu masih pacaran. Dan bukan sama istriku yang sekarang. Aku naik motor pacaran sama cewek. Cewek apalagi kalau lagi haid. Aku tuh, kok ada sih yang tahan sama cewek lagi haid? Kalian kenapa bisa tahan sama cewek lagi haid? Kenapa bisa ngobrol sama cewek lagi haid? Karena apapun yang kalian lakukan kalau cewek lagi haid, pasti salah. Aku pernah bonceng pacarku naik motor. Dia lagi haid, mau pergi kerja. Aku naik motor, kencang supaya sampai tempat kerja. Langsung marah. Kau pakai pikiranmu, sakit perutku ini goyang-goyang. Iya, aku bilang. Pelan-pelan kau naik motor. Iya. Aku sedih nengok di situ. Karena kalau perempuan lagi haid, kita bawaannya, ya Tuhan, udahlah sakitnya kasih aja ke aku sini. Gitu aku. Aku jadi laki-laki gitu. Udah kasih aku aja sakitnya. Karena kayak ngerasa kasihan, sakit sekali perutnya gitu. Aku naik motor, kencang dimarahin. Disuruh pelan. Begitu pelan dibilangnya, kalau segini kau naik motor, jam berapa kita sampai? Jadi maksudnya mau apa? Aku begitu dia ngomong gitu, rasaku, ya Tuhan, deraskan haidnya, keluarkan usus-ususnya sekalian dari dalam perutnya itu aku. Ampun kali aku nengok perempuan kayak gini. Cuman ya itu perempuan. Aku kira setelah dulu masa-masa pacaran, setelah menikah, ada perbedaan. Ternyata ya wanita still wanita. Kita sebagai pria selalu salah di matanya. Aku sekarang sudah menikah. Ini kejadian, aku baru nikah 3 bulan. Tinggal bareng. Aku pernah kondisi pulang kerja. Aku pulang kerja, capek. Jadi sampai rumah, cuman diem. Karena capek, diem aja aku. Diem, duduk, nonton TV. Aku diem aja. Istriku juga diem aja. Jadi kami bener-bener hening di rumah itu, nggak ada kegiatan apa-apa. Sampai akhirnya dia ngomong, kamu kenapa? Aku bilang nggak apa-apa, aku capek.
kok diem aja? Kan jadi nggak enak suasana rumah. Oh iya, aku minta maaf, aku cuman capek, nggak ada apa-apa. Iya. Nah besoknya aku pulang karena aku tahu kalau aku diem aja istriku punya pikiran yang nggak enak dan bikin suasana rumah nggak enak. Aku pulang dengan gembira. Masuk rumah langsung, halo sayang, bagaimana? Hari ini menyenangkan? Aku baru pulang kerja nih. Aku semangat hari ini mencari uang untuk keluarga kita. Istriku dengan cepat ngomong, sini duduk katanya. Aku duduk, dia nanya, apa? Aku bilang, kamu makin narkoba ya? Katanya. Aku diam salah, aku ngomong kau tuduh narkoba. Kau mau apa istriku? Kalau kau nonton, ini adalah keresahanku yang sebenarnya. Terima kasih saya Oki Rengga, terima kasih. Penampilan selanjutnya ini teman saya yang tadi jadi bintang tamu juga. Dia ini juara 1. Saya aja tadi performanya seperti ini. Juara 2 loh, bagaimana juara 1-nya? Langsung saja tidak perlu lama menunggu. Kita panggil ini dia, Popon Kero. Selamat siang, Yuasa. Belum tentu siang tayangnya. Iya, selamat siang, malam, pagi ya. Oh, kirain gue bilang gak nyiapin aja 5 menit deh stand up. Sama disuruh stand up, temanya Yuasa. Kalau Oki bilang motornya Yuasa, saya juga. Biar nggak kalah sama Oki kan. Saya tuh di keluarga saya tuh semua motor tuh Yuasa. Kalau ada yang nggak Yuasa dicoret dari kakak. Bukan keluarga kita. Sama saya juga sama-sama kayak Oki kemana-mana masih naik motor. Ya ke pengalaman di jalan tuh kalau lagi naik motor macem-macem lah. Kalau lagi sekarang nih zaman-zaman lagi mau musim hujan nih. Oh, kalau lagi naik motor tuh musim hujan emang susah. Saya pernah lagi jalan tuh naik motor tiba-tiba hujan. Hujan itu yang tiba-tiba yang nggak pakai gerimis, tahu-tahu langsung deres aja. Begitu mau neduh ke pinggir, hujannya berhenti. Aduh, ngeselin banget kan. Akhirnya jalan lagi, hujan lagi gitu. Pas neduh ke pinggir lagi, berhenti lagi. Begitu terus. Begitu ke pinggir hujannya berhenti. Begitu ke pinggir hujannya berhenti. Begitu saya berhenti hujannya ke pinggir. Gantian. Enak kan hujan di pinggir, udah saya jalan terus. Tapi emang kalau motor sih juga pengen tuh punya motor gede kan, moge. Karena Yuasa tuh punya produk buat untuk motor gede ya kan. Khusus, dia ada ininya Get Your Pride gitu. Karena itu spesial tuh Yuasa untuk motor gede. Saya juga pengen punya motor gede. Tapi saya takut, kenapa? Karena saya tuh di jalan tuh penakut. Naik motor tuh saya penakut. Kayak gimana penakutnya saya ceritain nih. Saya pernah lagi naik motor, tiba-tiba saya ditabrak sama ojek online dari belakang tuh. Dari belakang. Dar. Ojeknya marah-marah dari belakang. Mas, kalau ngerem jangan mendadak dong. Gimana namanya ngerem? Masa kita bilang-bilang, Mas, masa saya mau ngerem nih. Masa kita bilang-bilangnya pasti mendadak gitu kan. Akhirnya dia marah-marah, Mas, nih spakbor saya rusak ini. Ganti rugi, saya keluar tuh 100.000. Wah, karena takut saya sama ojek online kan gitu. Takut di jalan. Tapi saya pernah juga lagi tuh saya jalan, tiba-tiba yang di depan saya ngerem mendadak, tuh saya nabrak. Wah, orangnya marah-marah, Mas, yang bener dong kalau jalan, jangan ngantuk. Mas ngerem mendadak, enggak, Mas yang ngantuk. Ya kayak saya juga yang ganti rugi. Saya ditabrak ganti rugi, nabrak ganti rugi sebenarnya. Karena saya penakut di jalan tuh, nggak berani marah-marah gitu. Kalau ini pasti ngalah lah gitu. Tapi saya pernah di jalan melihat tuh orang di jalan tabrakan, terus dia ke pinggir. Dua-duanya diem-dieman. Nggak ada yang marah gitu, Pak. Padahal ada orang yang udah siap-siap misah-misahin tuh, tenang Mbak, tenang. Emang tenang ternyata. Nggak ada yang berani, karena dua-duanya culun ternyata. Dua-duanya nggak berani marah-marah, akhirnya jalan lagi gitu. Itu yang saya takutin. Saya pengen punya motor gede, tapi saya takut di jalan. Kan nggak keren gitu kalau bawa Harley, ditabrak Matic, diem dari belakang. Ya nggak berani marah kan aneh ya. Atau lagi jalan naik Harley gitu digeber motor 2 tak naik nunduk. Nggak keren banget ya. Itu makanya saya masih mikir-mikir mau beli motor gede atau enggak. Karena saya orangnya penakut. Ya itu aja, sekian saya Popon. Itu dia tadi kita udah lihat penampilan dari Bang Oki Rengga dan juga Popon Kero. Thank you banget
sekali lagi untuk Bang Oki, Mas Popon Ya, juga thank you sama-sama. banget udah datang ke Yuasa Podcast. Dan jangan lupa sekali lagi untuk Yuasa Lovers ya, nanti harus banget nonton Yuasa Stand Up Bola Raga League. Ya, itu ada di YouTube dari Yuasa ataupun juga bisa di YouTube Jebret Media TV. Jadi harus like, comment, and subscribe dari sekarang nih supaya nggak Benar. ketinggalan nanti tanggal 26 Oktober. Oke, sekali lagi thank you, sukses ya Terima kasih. untuk karirnya, tentunya Amin. juga untuk Yuasa Stand Up Bola Raga League-nya. Mudah-mudahan nanti lanjut ke season-season berikutnya ya. Amin. Oke, sekali lagi jangan lupa Yuasa Lovers untuk like, comment, dan juga subscribe Yuasa Podcast. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Yuasa, let's rock your battery!